Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithar falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Semoga para mustami' selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada para mustami'. Dan semoga segala urusan dan aktivitas para mustami' dilancarkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertemuan kita kali ini insya Allah akan membahas tentang salawat burdah. Terkait sigat daripada salawat burdah, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuh likulli haulim minal ahwal muqtahami. Demikian syarat daripada salawat burdah. Biasanya salawat ini memakai lirik atau memakai urud ya, yang sudah masyhur di kalangan para pecinta sholawat. Kurang lebih yang populer adalah sebagaimana berikut. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulim minal ahwali muqtahami.
التام. Demikian lirik daripada sholawat itu. Jadi insya Allah para mustami sudah tidak asing dan sangat mengenal dengan baik. Adapun artinya, wahai Allah Tuhanku, limpahkanlah sholawat dan salam kepada kekasihmu, sebaik-baik makhluk semuanya. Dialah sang kekasih yang diharapkan syafaatnya dari setiap huru hara yang menimpa. Demikian itulah sebagian bait-bait daripada qasidah burdah. Memang sudah tidak asing lagi dan selalu didengungkan oleh para pecinta sholawat di setiap saat di berbagai negeri Islam, baik itu di negeri-negeri Arab maupun Ajam, yaitu non-Arab. Ada majelis-majelis khusus untuk pembacaan burdah dan penjelasan bait-baitnya. Tiada henti-hentinya muslimin di seluruh penjuru dunia menjadikannya sebagai luapan kerinduan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qasidah burdah ini bukan sekedar karya. Qasidah ini dibaca karena keindahan kata-katanya. Bahkan ada salah seorang dokter di sesi seorang ahli bahasa Arab di Universitas Sorbonne, Perancis. Beliau memujinya sebagai karya puisi terbaik sepanjang masa. Di Hadramaut dan banyak daerah Yaman lainnya diadakan pembacaan qasidah burdah, baik itu setiap subuh hari Jumat atau asar hari Selasa. Sementara para ulama Al-Azhar di kota Mesir banyak yang mengkhususkan hari Kamis untuk pembacaan burdah dan mengadakan kajian. Sampai kini pun masih diadakan pembacaan burdah di masjid-masjid besar di kota Mesir, seperti Masjid Imam Al-Husain, Masjid Sayyidah Zainab. Di negeri Syam atau Syria, majelis-majelis qasidah burdah juga digelar di rumah-rumah dan di masjid-masjid dan dihadiri oleh para ulama besar. Di Maroko pun biasa diadakan majelis-majelis besar untuk pembacaan qasidah burdah dengan lagu-lagu dan lirik-lirik yang merdu dan indah, yang setiap pasal dibawakan dengan lagu khusus. Burdah tidak hanya indah kata-katanya, tapi doa-doanya juga memberikan manfaat kepada jiwa bagi yang membacanya maupun yang mendengarkannya. Karena itu tidaklah mengherankan jika banyak ulama memberikan catatan khusus tentang sholawat burdah ini, baik itu di dalam bentuk syarah atau komentar maupun dalam bentuk hasyiyah atau catatan kaki atau catatan pinggir. Sangat banyak karya syarah atas burdah yang tak diketahui lagi siapa pengarangnya. Qasidah burdah adalah salah satu karya paling populer di dalam khasanah sastra Islam. Isinya merupakan sajak-sajak pujian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengandung pesan moral, nilai-nilai spiritual, dan semangat perjuangan. Hingga kini, sholawat burdah masih sering dibacakan di berbagai pesantren salaf dan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak pula yang menghafalnya. Karya itu telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa seperti Persia, Turki, Urdu, Punjabi, Syawahili, Pashtun, Indonesia, Melayu, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia. Pengarang qasidah burdah ini adalah Al-Imam Al-Bushiri 610 sampai 695 Hijriah atau bertepatan dengan 1213 sampai 1296 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad bin Zaid Al-Bushiri. Selain menulis burdah, Imam Al-Bushiri juga menulis beberapa qasidah lainnya. Di antaranya adalah Al-Qasidah Al-Mudariyah dan Qasidah Al-Hamziyah.
Al-Bushiri adalah keturunan Barbar yang lahir di Dallas, Maroko dan dibesarkan di Bushir, Mesir. Ia merupakan murid sufi besar Imam Asyadzili dan penerusnya yang bernama Abul Abbas Al-Mursi. Merupakan tokoh besar dari thariqah Syadziliyah. Di bidang fikih, Al-Bushiri menganut madhab Asy-Syafi'i, madhab fikih mayoritas di wilayah Mesir. Di masa kecilnya, beliau dididik oleh ayahnya sendiri dalam mempelajari Al-Quran. Di samping berbagai ilmu pengetahuan lainnya, kemudian ia belajar kepada ulama-ulama di zamannya untuk memperdalam ilmu dan kesusastraan Arab. Ia kemudian pindah ke Kairo. Di sana ia menjadi seorang sastrawan dan penyair yang andal. Kemahirannya di bidang syair melebihi para penyair pada zamannya. Karya-karya kaligrafinya juga terkenal sangat indah. Di dalam Qasidah Burdah diuraikan beberapa segi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Pujian terhadap beliau, cinta kasih, doa-doa, pujian terhadap Al-Quran, Isra Mi'raj, jihad, tawasul, dan lain sebagainya. Dengan memaparkan kehidupan Nabi secara puitis, Imam Al-Bushiri tidak saja telah menanamkan kecintaan umat Islam kepada nabinya, akan tetapi juga sekaligus mengajarkan sastra, sejarah Islam, dan nilai-nilai moral kepada kaum muslimin. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan jika qasidah burdah senantiasa dibacakan di pesantren-pesantren salaf. Al-Burdah menurut etimolog banyak mengandung arti antara lain yaitu jubah atau baju kebesaran khalifah yang menjadi salah satu atribut khalifah. Dengan atribut burdah ini, seorang khalifah bisa dibedakan dengan pejabat negara lainnya. Teman-teman dan masyarakat pada umumnya, burdah juga merupakan nama qasidah yang digubah oleh Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma yang dipersembahkan kepada Rasulullah SAW. Ada sebab-sebab khusus dikarangnya qasidah burdah, yaitu suatu hari ketika Imam Al-Bushiri menderita sakit lumpuh sehingga tidak dapat bangun dari tempat tidurnya. Lalu dibuatnya syair-syair yang berisi pujian kepada Nabi dengan maksud memohon syafaatnya. Di dalam tidurnya ia mimpi berjumpa dengan Nabi SAW. Nabi SAW kemudian mengusap wajah Al-Bushiri. Kemudian beliau melepaskan jubahnya dan mengenakannya ke tubuh Al-Bushiri. Saat ia bangun dari mimpinya, seketika itu juga ia sembuh dari lumpuhnya. Imam Al-Bushiri adalah seorang yang menjalani kehidupan sebagaimana layaknya para sufi, yang tercermin dalam kezuhudannya, ketekunan beribadah, serta ketidaksukaannya pada kemewahan dan kemegahan duniawi. Di kalangan para sufi, ia termasuk dalam jajaran sufi besar. Said Muhammad Faid Al-Manufi menulis di dalam bukunya Jawharatul Aulia bahwa Imam Al-Bushiri tetap konsisten dalam hidupnya sebagai seorang sufi sampai akhir hayatnya. Makom beliau yang terletak di Iskandaria, Mesir, sampai sekarang masih diziarahi oleh banyak orang. Makam itu berdampingan dengan makom gurunya, yaitu Abul Abbas Al-Mursi. Karena pentingnya qasidah burdah tersebut yang menunjukkan kecintaan yang besar kepada baginda Rasulullah SAW, memuji Nabi Muhammad SAW bukanlah menganggap beliau sebagai Tuhan. Menyanjung Rasulullah SAW adalah mengakui Muhammad SAW sebagai manusia pilihan. Kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Dikatakan sebagaimana wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sumber ajaran memuji dan mencintai Nabi tak lain adalah Islam itu sendiri. Dalam sebuah hadis dikatakan, didiklah anak-anakmu dalam 3 tahap: mencintai Nabi, keluarganya, dan membaca Al-Quran. Untuk mencintai kekasih,
apalagi beliau itu adalah kekasih Tuhan semesta alam. Al-Quran mengajarkan dan menganjurkan kepada umat Islam sebagaimana tertera di dalam kitabullah. Sungguh Allah Ta'ala dan para malaikat bersolawat atas Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah atasnya dan berilah salam kepadanya dengan sehormat-hormatnya salam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat jika datangnya dari Allah Ta'ala kepada nabinya, maka bermakna rahmat dan keridhaan. Jika datang dari para malaikat berarti permohonan ampun, dan bila datang dari umatnya bermakna sanjungan dan pengharapan agar rahmat dan keridhaan Tuhan dikekalkan. Dalam surat yang lain Allah Ta'ala memuji hambanya yang satu ini dengan kalimat, sungguh engkau wahai Nabi benar-benar dalam budi dan perangai yang tinggi. Allah tak pernah memanggil namanya langsung seperti hai Muhammad, melainkan hai Nabi, hai Rasul, hai pria yang berselimut. Di samping itu, bukankah baginda sendiri yang menganjurkan kita untuk menghaturkan sanjungan terhadap diri beliau, seorang nabi yang telah digambarkan oleh Al-Quran sebagai pencurah rahmat bagi seluruh alam semesta. Seperti diharapkan beliau dalam banyak hadis agar kaumnya banyak menyebut namanya. Sebutlah namaku selalu, sungguh salawatmu itu sampai kepadaku. Demikian yang Nabi Muhammad SAW sampaikan. Bahkan dianjurkan agar umat Islam banyak-banyak menyebut namanya di malam Jumat. Seperti di dalam riwayat lain, sungguh menyebut Nabi Muhammad SAW akan dijawab dengan pahala berlipat-lipat. Habib Salim bin Abdullah As-Satiri pernah berkata, burdah artinya mantel dan juga dikenal sebagai bur'ah yang berarti syifa atau kesembuhan. Awalnya Imam Al-Bushiri adalah seorang penyair yang suka memuji-muji raja untuk mendapatkan uang. Kemudian beliau tertimpa penyakit atau sakit falij, yaitu setengah lumpuh badannya yang tak kunjung sembuh walau berobat ke dokter manapun. Tak lama kemudian beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW yang memerintahkannya untuk menyusun syair yang memuji Rasulullah SAW. Maka beliau mengarang burdah dalam 10 pasal pada tahun 6-7 Hijriah. Seusai menyusun burdah, beliau kembali bermimpi bertemu Rasulullah SAW dengan menyelimutinya dengan burdah atau mantel tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sekelumit kisah daripada sholat burdah ini. Mudah-mudahan para mustami terinspirasi, dan bagi para mustami yang memiliki kerabat atau saudara yang menderita penyakit lumpuh, maka disarankan untuk memperbanyak membaca sholawat burdah ini sebagai wasilah kesembuhan dari kelumpuhannya. Demikian penjelasan daripada sholat burdah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata saya yang salah, maka hal tersebut adalah mutlak kesalahan saya dan kebodohan saya. Saya memohon maaf dan memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Dan jika penjelasan tersebut ada kebenaran di dalamnya, maka kebenaran tersebut berasal dari Allah Ta'ala mutlak, bukan berasal dari saya. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada segmen yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir
walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tubadlaghuna bihi jannatik, wa minal yaqin ma tuhawwin mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana ala man zalamana, wansurna ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina, wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin.